Oke, pada video ini kita akan mempelajari views atau blade pada framework Laravel gitu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mereturn sebuah view pada controller. Nah, kita akan masuk lebih jauh tentang blade dan juga view pada aplikasi Laravel gitu. Nah, jadi di Laravel itu sendiri dia sudah punya templating dan dikasih nama yaitu Blade untuk menghandle templating atau layouting pada framework Laravel. Dan di sini ada banyak banget fitur-fitur yang bisa kita gunakan pada template Blade gitu kan. Tapi kita nggak akan bahas semuanya, kita akan membahas fundamental atau basicnya aja pada templating blade atau view-nya gitu. Nah, kita akan masuk ke bagian view-nya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini pada aplikasi sebelumnya kita punya sebuah root yang kita kasih nama yaitu dashboard, dan di mana ketika root dashboard ini dipanggil dia akan mengembalikan sebuah file HTML atau blade, dan di sini mengembalikan tag h1, this is a dashboard page gitu. Nah, mungkin kita akan buka dulu di bagian text editornya. Berarti di sini ini kita close. Di bagian resources di sini sudah ada dashboard blade-nya. Nah, kita akan main-main di bagian sini, teman-teman. Nah, sebelum kita lebih jauh, mungkin teman-teman penasaran ya kalau misalnya kita punya sebuah nested daripada foldering di bagian views ini, itu gimana cara kita menggunakannya gitu. Jadi di sini misalkan kita punya sebuah folder namanya profile gitu, dan kita ingin memindahkan si dashboard ini ke dalam folder profile. Apakah itu bisa? Jawabannya adalah bisa. Jadi misalkan di sini kita pindahkan si dashboardnya itu ke dalam profile gitu kan. Nah, sekarang kalau kita akses pada aplikasi kita, tentu ini bakalan error bahwa dia ngasih tahu filenya itu tidak ada. Nah, cara kita mengadjustnya itu seperti apa pada controller kita. Jadi di sini di bagian controllernya, karena filenya itu ada di dalam profile, maka di sini kita profile dot apa. Nah, jadi sesimpel ini cara kita melakukan nested foldering pada uh, view di Laravel gitu. Jadi teman-teman tinggal panggil aja nama foldernya, terus diikuti dengan titik, lalu diikuti dengan nama filenya. Maka selanjutnya kalau kita lihat di bagian aplikasi kita ini sudah bisa kita akses lagi. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita mengirimkan sebuah data pada aplikasi Laravel atau pada controller ke view yang sudah kita buat tadi. Di sini kalau kita lihat di bagian dokumentasinya, di sini sudah dijelaskan bahwa ketika kita mau mengirimkan sebuah data pada view, kita bisa kirim di parameter kedua bentuknya objek seperti ini, teman-teman, atau array ya gitu, seperti ini, teman-teman. Jadi di sini misalnya kita akan mengirimkan sebuah objek ke dalam profile dashboard gitu kan, atau dashboard blade php ya. Nah, berarti di sini misalkan di sini ada name Udin, terus di sini age-nya 20 misalnya. Oke, kalau udah di sini kalau kita refresh lagi, sorry, di sini ini bukan JavaScript tapi ini adalah PHP ya. Jadi gini, antara key dan value-nya dipisah oleh tanda panah seperti ini, teman-teman. Oke, kalau udah berarti oke.
line 18 controller error katanya. Apa errornya? Kalau kita lihat di sini, oh dia harus key sama value-nya tuh ini ya, key-nya harus dibungkus pakai string seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba balik lagi. Nah, ini udah berhasil. Nah, selanjutnya aplikasi kita tidak ada error ya. Selanjutnya yang kita akan lakukan adalah bagaimana kita mengakses data ini di dalam dashboard.blade.php-nya. Berarti di sini kita akan membuat sebuah tag paragraf, misalkan di sini name. Lalu di sini untuk mengaksesnya teman-teman bisa pakai curly bracket seperti ini, name gitu kan. Lalu di sini tag P dan berikutnya di sini saya akan membuat tag paragraph H gitu kan. Di sini berarti H gitu. Dan jangan lupa ditutup ya. Ini berarti harus kita tutup dulu. Oke, kalau udah sekarang name-nya malah jadi name, H-nya malah jadi H. Oke, kita balik ke dokumentasinya. Oke, sorry. Di sini berarti ada yang kurang. Harusnya curly bracket-nya ada 2 teman-teman. Oke, jadi tadi kita kurang menambahkannya. Age terus di sini berarti age name. Oke, sekarang kita akses lagi pada aplikasi kita. Require 9. Kenapa tidak bisa? Ada yang tahu kenapa tidak bisa? Ternyata di sini harus pakai dolar. Oke, ini adalah sebuah bahasa pemrograman PHP. Jadi untuk mengakses sebuah variabel harus menggunakan dolar. Oke, tadi kita ada kesalahan ya, di mana yang pertama kesalahan kita adalah tidak curly bracket-nya tidak 2, tidak double curly bracket. Lalu yang kedua kita tidak menggunakan dolar ketika mengakses variabel. Jadi ada error. Oke, nah sekarang kalau kita lihat, kita sudah melihat tulisan Udin, name Udin dan age-nya 20, di mana dua data tersebut itu berasal dari sini gitu. Jadi kalau misalkan di sini Udin atau age-nya diganti jadi 19, 19 harusnya ketika kita refresh aplikasi kita sudah melihat tulisan 19, age-nya 19 dan name-nya Udin gitu. Nah, jadi seperti itu cara kita passing sebuah data dari controller ke dalam sebuah view gitu. Jadi di sini teman-teman di bagian function view-nya, parameter pertama nama view yang mau kita tampilkan, dan lalu di parameter keduanya adalah sebuah data yang mau kita kirim ke dalam sebuah view. Nah, selanjutnya di view itu sendiri cara mengaksesnya teman-teman bisa menggunakan double curly bracket, lalu menggunakan dolar seperti ini, lalu teman-teman tinggal panggil nama variabelnya atau nama key-nya. Nah, di mana nama variabel atau nama key-nya itu bisa dari sini ya teman-teman. Name sama age-nya ini value-nya, ini adalah key sama ini adalah value pasangan key dan value. Jadi teman-teman cukup panggil nama key-nya maka kita sudah mendapatkan value-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih jauh di video berikutnya terkait dengan templating Blade gitu. Nah, ini adalah video tentang view-nya, kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang Blade.